yakinlah, hati-hatilah bahwa apa yang kita tanam itu suatu hari akan kita tuai. Kan? Betul. Nah, maka man zara'a hasad, siapa yang menanam suatu hari akan memanen, Termasuk kebaikan. Begitu juga keburukan. Menarik. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari Renida. Wah, hukumnya orang yang PHP. Wah, apa ya Gus? Banyak sekali Gus nih orang-orang PHP nih. Emang ada hukumnya Gus? Orang yang memberikan harapan gitu. Itu masuknya berarti ke apa tuh? Berarti dia ketika jadi kan, nah hal yang paling menyakitkan kan adalah ketika kita berharap pada manusia sebenarnya kan, bahwa hal yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan adalah ketika berharap pada manusia, maka berhentilah berharap pada manusia. Betul. Nah ini orang pernah PHP nih, istilahnya anak-anak zaman sekarang ngerasain nih. Apa hukumnya PHP nih Gus? Menarik nih. Di sini saya akan memberikan dua sudut pandang. Boleh Gus. Sudut pandang pertama kita sebagai korban. Oke. Sudut pandang kedua sebagai pelaku. Oke, menarik nih. Pertama, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, berstatement bahwasanya saya telah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan di antara kepahitan yang paling pahit adalah berharap sama manusia. Itu. Rasanya gak karuan, pedes ya. Campur-campur. Sambal warung nyamplung aja lebih pedes. Kita berharap pada manusia emang nggak pernah menyenangkan sih. Maka man ista'ana bi ghairillahi dzalla. Jadi kita ini kalau bersandar kepada siapapun dan itu selain Allah, pasti akan berakhir dengan kehinaan. Oke. Jadi saran saya sih, kalau kita mau berharaplah kepada yang pasti-pasti aja. Betul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah itu fana, selain Allah itu ada keterbatasan gitu. Artinya bolehlah kita berkomunikasi dengan seseorang, bolehlah kita kolaborasi sama seseorang, bolehlah kita mungkin usaha bareng dengan seseorang. Tetapi yang harus jadi pondasi adalah tanpa campur tangan Allah, tanpa takdir Allah, kebaikan apapun mustahil sampai ke kita. Itu barangkali menjadi pondasi paling penting dalam kita berinteraksi, dalam kita berrelasi dengan siapapun, baik itu dengan pasangan hidup, baik itu bermasyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, buat para PHPers, PHP mania dong. Orang-orang yang sering memberikan harapan palsu, hati-hati. Okay. Jadi Allah itu berfirman dalam Al-Quran, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jadi kabura maktan, termasuk dosa yang besar, termasuk kesalahan yang besar adalah antakulu ma la taf'alun. Kamu berstatement, kamu memberikan janji manis, berkata-kata, padahal ma la taf'alun, kamu tidak pernah melakukan itu. Wah. Jadi sorry to say, PHP itu bukan dosa sepele gitu. Serem nih pembahasannya nih. Ya, artinya ini penting gitu. Maka sebetulnya gini, kalau kita memang tidak mampu melaksanakannya atau kita mungkin mustahil untuk merealisasikannya, better nggak usah berjanji lah. Serem ya. Better nggak usah berjanji. Okay. Kenapa? Tadi ini statementnya jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakinlah, hati-hatilah bahwa apa yang kita tanam itu suatu hari akan kita tuai. Kan? Betul. Nah, maka man zara'a hasad, siapa yang menanam suatu hari akan memanen. Termasuk kebaikan. Begitu juga keburukan. Menarik. Kalau kita begini, yang kita sampaikan, ke orang ini memang sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan, nyambung dengan yang Mas Valen pernah bilang, bahwa ketika kita ketemu seseorang, semangat kita adalah berbagi. Betul. Bagaimana caranya orang lain dapat manfaat dari kita. Betul. Gitu. Maka
Kalau itu semangat hidup kita, yakinlah orang lain pun akan seperti itu terhadap Masya kita. Allah. Gitu. Ketemu sebenarnya hidup ya. Betul. Ya sejatinya kehidupan tuh sebenarnya ya gitu ya. Jadi ketika apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai. Kita Betul menanam sekali. kebaikan ya akan tumbuh kebaikan. Ketika kita menanam keburukan ya. Itu yang akan kita panen. Oke, menarik. Jadi hati-hati buat para PHPers. Waduh. Berarti ketemunya orang-orang PHP juga dong ya? Bisa jadi dan ini kalau kemudian dia selamat, waspada akan ketemu di anak-anaknya. Waduh. Maka sampai begini, ini agak dalam ya. Jadi Nabi pernah bersabda begini, man zana zunia ahlu. Oke. Orang itu kalau punya track record yang nggak baik, dalam konteks yang lebih spesifik, pernah melakukan zina dan sebagainya, menzinai anaknya orang dan sebagainya, mau ndak mau anaknya dia bakal dizinai sama orang. Artinya sampai sedalam itu. Sedalam itu ya. Tentang konsep menanam dan memanen gitu. Jadi hati-hati kalian para PHPers ya. Kalau mau bikin komunitas sendiri aja. Saya nggak mau ikutan.